Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang di request dari user Jamil's Great Woman, yaitu film The King of Fighters yang dibintangi oleh Maggie Q. Film ini menceritakan Orochi, sebuah kekuatan jahat yang terjebak beberapa abad lalu oleh 3 klan Jepang kuno, dan kini tengah mengintai turnamen Dimension yang disebut The King of Fighters. Dan jika Orochi itu dibebaskan, maka akan terjadi kehancuran di kehidupan bumi. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang wanita bernama Mai. Di sana terdapat sebuah alat yang menyerupai headset Bluetooth. Alat tersebut ternyata sebagai alat penghubung bagi para kontestan yang ingin melakukan pertarungan. Ketika ada salah satu orang menantang untuk berduel, maka lampu headset tersebut akan menyala. Mai pun menerima tantangan itu dengan memasangkan headset tersebut. Seketika Mai berpindah ke sebuah arena yang berada di dimensi lain. Di dimensi ini, para petarung yang berduel memiliki kemampuan tersendiri seperti layaknya The Game of Fighters. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Mai. Cerita bergulir, Mai yang dijemput oleh pacarnya yang bernama Iori Yagami untuk pergi menghadiri sebuah acara khusus di sebuah museum. Saya sedikit jelaskan, Iori ini adalah mantan juara King of Fighters yang telah pensiun karena beberapa alasan yang tidak dijelaskan di film ini. Setelah sampai di museum, Mai lalu diperkenalkan kepada wanita yang bernama Chijuru. Kemudian Chijuru mempersilahkan para tamu VIP untuk masuk ke dalam ruangan khusus termasuk Iori dan Mai. Dan di sana terdapat 3 benda kuno atau pusaka yang dipamerkan, diantaranya sebuah kalung Nagatama, cermin nyata, dan pedang Kusanagi. Di sini Iori menjelaskan pada Mai tentang cerita pusaka benda kuno yang disebut sebagai dasar pembentukan game The King of Fighters, di mana kalung Nagatama sudah diciptakan oleh nenek moyangnya hampir 2000 tahun yang lalu, dan kalung ini adalah kunci yang mempunyai energi yang bisa membuka pintu ke dimensi lain. Sedangkan pintu itu sendiri adalah cermin nyata yang diciptakan pertama kali oleh klan nyata, dan Chijuru adalah keturunan terakhir dari klan nyata. Jika kalung Nagatama digabungkan dengan cermin nyata, maka ruang ke dimensi lain akan terbuka. Dan pusaka terakhir adalah pedang Kusanagi, di mana pusaka itu termasuk harta paling berharga di antara kedua pusaka itu, karena hanya pedang itulah yang bisa digunakan untuk membunuh Orochi. Orochi adalah roh atau iblis yang dibuang ke dalam dimensi kurang lebih 1800 tahun yang lalu. Orochi ini termasuk legenda yang menjanjikan kekuasaan yang tidak terbatas bagi orang yang bisa membebaskan Orochi. Dan untuk bisa membebaskan sang iblis Orochi ini membutuhkan ketiga pusaka tersebut. Tak lama kemudian datang seseorang yang bernama Rugal. Ia masuk ke dalam ruangan dengan membunuh para penjaga serta menembaki seluruh orang yang berada di sana. Chijuru pun mencoba menghentikan Rugal, namun secara bersamaan Rugal mengambil pedang Kusanagi dan melukai Chijuru. Mai yang melihat hal itu langsung menyerang Rugal. Mereka yang berduel dan Mai berhasil menjatuhkan Rugal hingga pingsan. Di saat Mai dan Iori menghampiri Chijuru, ternyata si Rugal hanya berpura-pura pingsan dan mengambil semua pusaka serta membawanya kabur. Tak tinggal diam, Iori pun berusaha menghajar Rugal, akan tetapi pada kesempatan itu si Rugal menggunakan kalung dan cermin tersebut dan menghilang ke dimensi lain. Jadi misi si Rugal dari mencuri ketiga pusaka ini adalah untuk membangunkan Orochi.
Saya ingatkan kembali, Orochi adalah roh atau iblis yang mempunyai kekuatan yang tak terbatas dan Rugal berkesempatan untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Shin berpindah ke Chijuru yang dilarikan ke rumah sakit dan Chijuru mengatakan kepada Mai bahwa pedang Kusanagi yang dibawa oleh Rugal tersebut adalah pedang palsu dan pedang Kusanagi yang asli berada pada Sasio Kusanagi yang saat ini berada di rumah sakit jiwa. Chijuru juga memperingatkan Mai agar Iori tidak boleh terlibat dan meminta Mai untuk bisa mengalahkan Rugal sebelum semuanya terlambat. Karena ketika Rugal mempunyai 3 pusaka tersebut dan berhasil membangkitkan Orochi, maka pertarungan Game of Fighters ini akan langsung berubah menjadi pertarungan kematian atau menjadi malapetaka. Lalu Mai mendatangi rumah sakit jiwa tersebut dan bertemu dengan Kusanagi. Akan tetapi, karena Kusanagi ini memiliki gangguan jiwa, membuat Mai kesulitan mendapatkan informasi keberadaan pedang Kusanagi yang asli. Secara bersamaan, anak Kusanagi datang. Ia bernama Kyo. Di sini Mai mengatakan pada Kyo bahwa dirinya dimintai Chijuru untuk bertemu dengan Kusanagi karena 2 pusaka telah dicuri. Kyo yang tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang masalah itu, ia pun meminta Mai untuk pergi agar sang ayah bisa beristirahat. Di keesokan hari, Mai kembali datang untuk menemui Kusanagi. Tanpa diduga, Iori muncul di sana karena khawatir dengan Mai. Setelah itu mereka bertemu dengan Kusanagi dan sang anak Kyo. Namun keadaan berubah setelah Iori memperkenalkan namanya kepada Kyo. Kusanagi pun terbangun dan langsung menyerang Iori sambil berkata ia akan membunuhnya. Ketika Kyo mencoba menenangkan sang ayah, tiba-tiba Kusanagi kehilangan kesadaran dan akhirnya tewas. Di sisi lain, Chijuru yang masih dalam masa pemulihan dari cederanya, ia diberitahu oleh rekan kerjanya yaitu Scott bahwa Rugal telah mengubah database King of Fighters dan memberikan tantangan kepada petarung di seluruh dunia. Tak lama kemudian, agen CIA yang bernama Terry maksud kedatangan Terry untuk meminta informasi tentang keberadaan dan turnamen yang dibuat oleh Rugal. Chijuru pun mengatakan bahwa Rugal sudah berada di dalam dimensi turnamen dan Rugal juga sudah dipengaruhi Orochi untuk melakukan pertarungan dengan semua pemain agar ia bisa menjadi King of Fighters tentunya. Namun di sini si Terry tidak percaya dengan Chijuru dengan mengatakan semua ini omong kosong. Kemudian Chijuru meminta Terry untuk menemui Mai dan Chijuru juga mengungkapkan rahasia Mai bahwa Mai merupakan agen rahasia yang dikirim oleh CIA untuk menyusup ke dalam organisasinya setahun yang lalu. Shin berpindah ke pemakaman Kusanagi. Kyo menanyakan kenapa ayahnya tiba-tiba bisa terbangun dan ingin membunuhnya. Iori pun menjelaskan bahwa klan Kusanagi dan Yagami ditakdirkan untuk menjadi musuh dan dirimu pasti mengetahui hal itu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Kyo pun pergi bersama Mai. Sesampai di rumah Kyo, ia menanyakan maksud kedatangan Mai ke sini. Mai menjelaskan kembali bahwa ia sedang mencari pedang Kusanagi. Kyo lalu memberitahu Mai bahwa beberapa abad yang lalu seorang leluhur Yagami berusaha melepaskan Orochi agar klan Yagami bisa memanfaatkan kekuatan dari Orochi untuk menjadi King of Fighters. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Klan Yagami dikendalikan oleh nafsu membunuh sehingga membuat para klan berkumpul. Salah satu nenek moyang dari klan Kusanagi berhasil membunuh dan mengembalikan Orochi ke dunianya. Setelah itu, Mai memberitahu Kyo bahwa Rugal sedang berusaha untuk membebaskan Orochi. Dan secara kebetulan, Kyo juga sedang mengincar Rugal untuk membalaskan dendamnya karena Rugal telah membuat kondisi mental ayahnya hancur. Singkat cerita, di sebuah hotel mereka bertemu dengan Iori dan CIA Terry. Di sana mereka mulai membahas bagaimana untuk menangkap Rugal. Tanpa sengaja, Terry mengungkapkan identitas Mai yang sebenarnya di depan Iori dan Kyo. Di sini Iori kecewa dengan Mai. Kemudian Iori mengambil headset Mai dan masuk ke dalam dimensi turnamen untuk menghadapi Rugal. Dengan sedikit pembicaraan, Rugal meminta anak buahnya yaitu Mater dan Vince untuk menyerang Iori. Di awal pertarungan Iori yang hampir kalah, namun di sini Iori mengeluarkan kekuatan iblisnya dan berhasil mengalahkan mereka berdua. Karena Iori tidak bisa mengontrol kekuatannya, ia pun langsung keluar dari pertarungan tersebut dan meminta Kyo untuk segera mencari pedang Kusanagi.
Iori juga mengatakan ia harus bisa menghadapi takdir ini karena bagaimanapun Kyo memiliki darah keturunan Kusanagi dan hanya Kyo lah yang mampu menyelesaikan masalah ini. Iori pun memberikan headset tersebut pada Kyo dan saat itu juga Kyo masuk ke dalam dimensi. Kyo yang baru pertama kali menggunakan headset tersebut langsung bertemu dengan Rugal dan si Rugal pun menghajar Kyo sampai babak belur. Namun di sini Rugal tidak langsung membunuh Kyo, akan tetapi menjadikan kekalahannya itu sebagai peringatan dan kembali ke dunia nyata. Setelah kekalahan itu, Kyo pergi ke makam ayahnya untuk curhat. Tak lama kemudian Mai datang dan berkata bahwa dirinya sangat membutuhkan Kyo. Karena bagaimanapun dirinya ataupun orang lain yang harus bisa menghentikan Rugal sebelum semuanya terlambat. Saat Kyo pulang ke rumah, Kyo akhirnya mengeluarkan pedang leluhurnya dan bergabung dengan yang lainnya. Dalam pertemuan itu, tiba-tiba Mai ditarik paksa oleh Rugal dan masuk ke dalam dimensi. Saat itu juga, Kyo, Chijuru, dan Terry berniat masuk ke dalam dimensi, namun tidak dengan Iori karena Chijuru takut Iori tidak bisa mengontrol kekuatannya. Setelah mereka masuk ke dalam dimensi, mereka semua dipisahkan ke dimensi yang berbeda oleh bawahan Rugal. Rugal kemudian mengajak Kyo untuk berhadapan langsung melawannya, sementara Chijuru pergi mencari kalung dan cermin. Lalu Mai dan Terry menghadapi beberapa anak buah Rugal sambil mencari jalan keluar untuk bisa bergabung dengan yang lainnya. Mai dan Terry pun berhasil mengalahkan anak buah Rugal. Di sisi lain, Kyo yang kalah oleh Rugal dan Rugal akan memenggal kepala Kyo. Tanpa diduga, Iori muncul dan menyelamatkan Kyo. Di sini terjadi pertarungan sengit antara Iori dan Rugal. Lagi-lagi Iori tidak bisa mengontrol kekuatan iblisnya. Ia pun menyerang Kyo. Mai akhirnya menemukan mereka dan memisahkan mereka berdua. Pada saat Iori mencekik Mai, Kyo terpaksa menebas dan membuat kekuatan iblis di dalam Iori keluar. Kecewa dengan hasil pertarungan tersebut, Rugal mengirim kembali mereka ke dimensi lain untuk menghadapi Rugal dengan kekuatan tanpa batasnya. Setelah itu, Chijuru muncul dengan beberapa kloninya dengan mengatakan ia telah menemukan cermin dan kalungnya. Di sini, Chijuru, Iori, dan Kyo mencoba menyegel Rugal dengan ketiga pusaka tersebut, akan tetapi berhasil digagalkan dengan kekuatannya. Chijuru yang sudah terluka parah pada saat itu meminta Mai untuk menggantikan posisinya dan Chijuru pun tewas. Mereka pun mencoba kembali untuk menyegel Rugal dan ternyata usaha itu masih gagal setelah iblis memasuki tubuh Rugal. Dan Rugal pun berhasil merampas pedang dari Kyo dan mematahkannya. Di saat semuanya kalah dan tidak berdaya, Kyo yang sedang dihajar Rugal terbayang akan semua kejadian yang terjadi di hidupnya. Di saat Rugal akan menghabisi Kyo, tiba-tiba secara ajaib Kyo mengeluarkan pedang Kusanagi baru dan menahan serangan Rugal. Kyo pun melemparkan pedang itu ke arah Rugal dan seketika membuat Rugal musnah selamanya. Dan semua orang di sana pun akhirnya selamat. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke dunia nyata. Terlihat Scott menempatkan lentera di laut untuk mengenang Chijuru. Kemudian, Kyo memutuskan untuk mempertahankan tradisi keluarganya dengan melanjutkan ikut turnamen The King of the Fighters. Dan film pun selesai.